Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal berjudul No HP Ultimated for the Separation and the Quantitation Knife Individual milik Proteins in Human Breast milik Andy Bovine milik. Penelitian ini membahas pengembangan metode RPHPOC untuk memisahkan dan mengkuantifikasi protein individual pada ASI dan susu sapi secara cepat, akurat, dan sensitif. Pada presentasi ini kami akan membahas pendahuluan protein utama dalam ASI, metode analisis protein susu, prinsip kerja RPHPOC, preparasi sampel, optimasi metode, validasi metode, hasil analisis protein ASI, perbandingan metode RPHPOC dengan Jaldal, analisis SDSPIS, analisis susu sapi, hingga keunggulan dan keterbatasan metode. ASI merupakan sumber nutrisi utama bagi bayi karena mengandung berbagai protein penting seperti kesin, laktalbumin, laktofarin, dan lysozyme. Protein-protein tersebut berperan dalam pertumbuhan, perkembangan, dan sistem imun bayi. Namun metode konvensional seperti Jaldal hanya mampu mengukur total protein dan kurang akurat untuk sampel pasteurisasi. Protein dalam ASI terdiri atas dua kelompok utama yaitu kesin dan whey protein. ASI memiliki rasio whey protein lebih tinggi dibandingkan kesin, sekitar 60:40. Protein utama dalam ASI meliputi kesin, laktalbumin, laktofarin, lysozyme, dan human serum albumin. Laktofarin dan lysozyme berfungsi meningkatkan sistem imun bayi, sedangkan laktalbumin berperan dalam sintesis laktosa. Analisis protein susu dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama adalah preparasi sampel untuk melarutkan protein. Selanjutnya dilakukan metode Jaldal untuk analisis total protein. Kemudian digunakan RPHPOC untuk memisahkan protein individual berdasarkan hidrofobisitasnya. Selain itu digunakan SDSPJ untuk melihat pola protein berdasarkan berat molekul. Dalam sistem HPLC terdapat beberapa jenis detektor seperti UV vis detector, diode Ray detector, fluorescence detector, refractive index detector, dan mass spectrometry detector. Pada penelitian ini digunakan detektor UV pada panjang gelombang 205 nanometer karena ikatan peptida protein menyerap cahaya UV secara kuat pada panjang gelombang tersebut. Fase gerak pada RPHPLC terdiri dari campuran pelarut organik dan larutan berair yang digunakan untuk membawa sampel melewati kolom. Pada penelitian ini digunakan asetonitril sebagai pelarut organik utama. Asetonitril membantu mengurangi interaksi hidrofobik protein dengan kolom sehingga protein dapat terlusi berdasarkan tingkat hidrofobisitasnya. Selain itu digunakan TEFA atau trifluoroacetic acid sebesar 0,1% sebagai ion pairing agent dan pengatur pH. TEFA membantu memperbaiki bentuk puncak kromatogram dan meningkatkan resolusi pemisahan protein. Metode ini juga menggunakan gradient elusi, yaitu perubahan komposisi fase gerak secara bertahap. Pada awal gradient digunakan konsentrasi organik rendah untuk mengelusi protein yang lebih polar. Kemudian konsentrasi asetonitril ditingkatkan sehingga protein yang lebih hidrofobik dapat keluar dari kolom. Penggunaan gradien ini memungkinkan pemisahan protein menjadi lebih optimal dan waktu analisis menjadi lebih efisien. Sebelum analisis dilakukan, protein harus didenaturasi terlebih dahulu. DHT digunakan untuk memutus ikatan disulfida protein, sedangkan guanidin hydrochloride membantu melarutkan protein dan menghilangkan interaksi hidrofobik. Kombinasi ini menghasilkan protein yang lebih mudah dipisahkan pada RPHPOC. RPHPOC memisahkan protein berdasarkan perbedaan hidrofobisitas. Protein yang lebih hidrofobik akan tertahan lebih lama pada kolom C8. Sedangkan protein yang kurang hidrofobik akan keluar lebih cepat. Protein yang keluar dari kolom kemudian dideteksi menggunakan UV detector pada panjang gelombang 205 nanometer. Sampel ASI dan susu sapi dicampur dengan buffer yang mengandung guanidin hydrochloride, sodium citrate, dan DTT. Setelah itu, sampel divortex dan disentrifugasi untuk memisahkan lemak dari larutan protein. Supernatan kemudian disaring menggunakan filter 0,2 mikrometer sebelum diinjeksi ke sistem RPHPOC. Pengembangan metode dilakukan untuk memperoleh pemisahan protein yang optimal.
Kolom Zorbas 300 SBC8 dipilih karena memberikan pemisahan terbaik. Kondisi optimum diperoleh pada suhu 45 derajat Celcius, flow rate 0,8 ml per menit, dan deteksi UV pada 205 nanometer. Validasi metode dilakukan melalui pengujian linearitas, presisi, repeatability, LOD, LOK, dan recovery. Hasil menunjukkan nilai R kuadrat lebih besar dari 0,99 sehingga metode memiliki linearitas yang sangat baik. Nilai recovery sebesar 95 hingga 102% menunjukkan akurasi metode yang tinggi. Hasil analisis menunjukkan bahwa casein dan lactalbumin merupakan protein utama dalam ASI. Konsentrasi protein berbeda antar ibu dan dapat dipengaruhi oleh tahap laktasi, kondisi ibu, serta proses pasteurisasi. Metode Geldal menunjukkan penurunan proporsi whey protein pada ASI pasteurisasi karena protein terdenaturasi ikut terhitung sebagai casein. Sebaliknya, RPHPLC memberikan hasil yang lebih stabil dan akurat karena mampu memisahkan protein terdenaturasi dengan baik. SDS Page digunakan untuk melihat pola protein berdasarkan berat molekul. Hasil menunjukkan bahwa ASI lebih didominasi whey protein, sedangkan susu sapi lebih dominan casein. Perbedaan pola pita protein juga terlihat antara ASI dan susu hewan lainnya. RPHPLC mampu memisahkan protein utama susu sapi seperti S1 casein, S2 casein, casein, lactoglobulin, dan lactalbumin. Metode ini juga mampu membedakan beberapa varian genetik protein susu sapi. Metode RPHPLC memiliki keunggulan berupa sensitivitas tinggi, presisi baik, dan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode Geldal. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena belum dibandingkan langsung dengan metode Alchemies. Penelitian ini berhasil mengembangkan metode RPHPLC UV yang cepat, akurat, dan reliabel untuk analisis protein individual pada ASI dan susu sapi. Ayu Rismanita dan Shanas Mastura adalah penyusun presentasi. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.